Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya Ma'rifatul Kamalia. Nah, di video kali ini kita akan belajar materi aljabar pada subbab bentuk aljabar. Sebelum kita lanjut untuk menyimak videonya, jangan lupa untuk mempersiapkan beberapa hal terlebih dahulu. Seperti biasa, cuci tangan, buku catatan dan alat tulis, dan yang paling penting adalah berdoa. Baiklah, marilah kita awali belajar kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita sudah siap untuk menyimak videonya. Jadi, di sini nanti kita akan mengenal bentuk aljabar. Seperti apa bentuk aljabar itu? Apa unsur-unsur yang ada pada aljabar, dan apa yang dimaksud dengan suku-suku sejenis pada aljabar. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang aljabar, kenalan dulu yuk dengan penemu aljabar. Ada yang sudah tahu beliau? Yaps, beliau adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi. Beliau adalah ilmuwan Islam penemu aljabar. Aljabar berasal dari bahasa Arab aljabar yang berarti pertemuan, hubungan, atau perampungan. Saking hebatnya beliau, para ilmuwan barat banyak menyalin teori-teori dari Al-Khwarizmi. Bukan hanya menyalin, tetapi juga mengakuinya sebagai penemu. Di samping ahli matematika, Al-Khwarizmi juga seorang penerjemah, ahli geografi, ahli astronomi, dan bahkan ia juga menulis teori seni musik dalam bukunya. Masya Allah, begitu hebatnya beliau. Nah, setelah kita berkenalan dengan penemu aljabar, selanjutnya kita belajar tentang materi aljabar. Di sini kita mengenal bentuk aljabar terlebih dahulu. Contohnya, saya mempunyai dua kotak yang berisi apel. Nah, di dalam satu kotak, kita belum mengetahui nih banyaknya apel yang ada. Maka, dapat kita simbolkan banyaknya apel dengan huruf X. Maka diperoleh dua kotak yang berisi apel sama dengan 2X. X itu mewakili banyaknya apel yang ada di dalam kotak tersebut. Kemudian saya juga mempunyai 3 buah apel, sehingga diperoleh persamaan bentuk aljabar 2X ditambah 3. Jadi, persamaan bentuk aljabar digunakan untuk menyelesaikan masalah menggunakan huruf untuk mewakili angka-angka. Selanjutnya, kita belajar unsur-unsur pada bentuk aljabar. Nah, yang pertama ada suku. Lihatlah persamaan 2X ditambah 3. 2X merupakan suku, 3 juga merupakan suku. Sehingga yang memisahkan setiap suku yaitu bisa operasi tambah atau operasi kurang. Dan untuk suku pada persamaan 2X ditambah 3 itu memiliki dua suku. Yang pertama 2X, yang kedua 3. Maka disebut binomial. Nah, untuk bentuk aljabar yang terdiri hanya satu suku, misalnya X, 2X, dan 2 disebut dengan suku 1 atau monomial. Kemudian untuk persamaan aljabar yang memiliki 3 suku, misalnya 2X ditambah 3Y ditambah 7 disebut suku 3 atau trinomial. Kemudian untuk bentuk aljabar yang memiliki lebih dari 3 suku disebut polinomial. Contohnya 2X ditambah 3 ditambah 7Y ditambah 5. Jadi, terdapat 4 macam sebutan untuk suku dalam bentuk aljabar, yaitu monomial untuk satu suku, binomial untuk dua suku, trinomial untuk 3 suku, dan polinomial untuk lebih dari 3 suku. Selanjutnya,
kita akan mempelajari apa itu koefisien, apa itu variabel, dan apa itu konstanta. Adik-adik, silakan perhatikan bentuk aljabar 2x ditambah 3. Tadi sudah diketahui bahwa 2x ditambah 3 memiliki dua suku, yaitu sukunya 2x dan satunya 3. Kemudian untuk koefisiennya, variabel dan konstantanya yaitu untuk koefisien yaitu 2, untuk variabelnya yaitu x, dan untuk konstantanya yaitu 3. Dapat kita simpulkan bahwasannya koefisien merupakan angka yang ada di depan variabel. Kemudian variabel merupakan simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Kemudian konstanta merupakan angka yang tidak mempunyai variabel atau berdiri sendiri. Seperti contoh di atas, koefisiennya yaitu 2, variabelnya yaitu X, dan konstantanya yaitu 3. Untuk lebih paham atau lebih jelasnya lagi apa itu suku, koefisien, variabel, dan konstanta, coba adik-adik perhatikan contoh soal berikut. Tentukanlah suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk-bentuk aljabar berikut. Yang pertama yaitu negatif 5x. Negatif 5x memiliki suku negatif 5x atau sukunya 1 disebut monomial. Dan untuk koefisiennya yaitu negatif 5. Koefisien adalah angka yang ada di depan variabel. Perlu diketahui untuk suku apabila bernilai negatif, maka nilai negatifnya itu diikut sertakan. Sama halnya dengan koefisien. Apabila koefisiennya bernilai negatif, maka nilai negatifnya diikut sertakan. Kemudian variabel pada persamaan yang pertama yaitu X. Lanjut, untuk persamaan kedua ada 12Y ditambah 2. Suku 12Y dan 2. Sehingga pada persamaan kedua memiliki dua suku. Untuk koefisiennya yaitu 12 dan variabelnya yaitu Y, kemudian konstantanya yaitu 2. Selanjutnya ada negatif X ditambah X kuadrat ditambah 5. Memiliki 3 suku, yaitu negatif X, X kuadrat, dan 5. Untuk koefisiennya yaitu negatif 1. Kenapa negatif 1? Karena untuk koefisien 1 dan negatif 1 sudah disepakati untuk tidak perlu dituliskan lagi seperti dalam contoh ini. Kalau negatif X, maka koefisiennya negatif 1, tapi tidak perlu ditulis negatif 1X. Langsung saja ditulis negatif X. Dan apabila X tidak perlu ditulis koefisiennya 1, tapi langsung X, sehingga tidak perlu ditulis 1X, cukup X saja. Sehingga apabila dalam persamaan terdapat tulisan variabelnya saja, sebenarnya itu memiliki koefisien, yaitu 1. Atau apabila variabelnya bernilai negatif, sebenarnya itu memiliki koefisien, yaitu negatif 1. Jadi perlu diingat-ingat ya adik-adik, untuk koefisien 1 dan negatif 1 sudah disepakati untuk tidak perlu ditulis lagi dalam persamaan. Sehingga dalam contoh ketiga, koefisien dari negatif X adalah negatif 1. Kemudian variabelnya yaitu X, kemudian koefisiennya untuk X kuadrat yaitu 1, dan variabelnya yaitu X kuadrat, kemudian 5 sebagai konstanta. Selanjutnya yaitu yang nomor 4. Nomor 4 ada 10x kuadrat negatif 2x ditambah y dikurangi 5. Ini ada 4 suku. Suku yang pertama yaitu 10x kuadrat
yang kedua negatif 2x, yang ketiga y, yang keempat negatif 5. Diingat lagi ya, bahwasanya tadi sudah saya sampaikan bahwa jikalau suku bernilai negatif, maka negatifnya diikut sertakan. Sehingga disebutkan 10x kuadrat negatif 2x ditambah y negatif 5. Sukunya ada 4. Kemudian koefisiennya yaitu koefisien dari x kuadrat yaitu 10, variabelnya yaitu x kuadrat. Kemudian untuk koefisiennya dari negatif 2x adalah negatif 2 dan variabelnya yaitu x. Kemudian untuk koefisien dari y sama dengan 1 dan variabelnya y dan konstantanya sama dengan 5. Jadi, perlu diingat-ingat lagi ya adik-adik, untuk koefisien dan konstanta, tanda negatifnya harus diikut sertakan. Dan untuk variabelnya, hanya hurufnya saja yang dituliskan tanpa mengikut sertakan negatifnya. Bisa dicatat ya adik-adik. Selanjutnya, kita akan membahas suku-suku sejenis. Nah, suku sejenis merupakan suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Contoh, 2x kuadrat dan 3x kuadrat merupakan suku sejenis. Mengapa? Karena sama-sama memiliki variabel yaitu x dan pangkat variabelnya juga sama yaitu 2. Sehingga 2x kuadrat dan 3x kuadrat merupakan suku sejenis. Kemudian untuk yang kedua, z dengan negatif z merupakan suku sejenis. Mengapa? Karena memiliki variabel z karena memiliki variabel yang sama yaitu z dan memiliki pangkat variabel yang sama yaitu 1. Perlu diketahui juga bahwasannya untuk pangkat variabel yaitu 1 sudah disepakati untuk tidak dituliskan. Sehingga Z saja sebenarnya itu ada pangkatnya 1, namun tidak ditulis Z pangkat 1, cukup ditulis Z saja. Beda lagi dengan pangkat negatif 1 seperti contoh selanjutnya. A pangkat negatif 1, 2A pangkat negatif 1 merupakan suku sejenis. Nah, untuk variabel yang berpangkat negatif 1, ini harus dan wajib dituliskan. Beda lagi dengan yang berpangkat 1. Untuk pangkat 1 tidak perlu dituliskan. Selanjutnya, 3x pangkat 3 dan 5x pangkat 2 bukan merupakan suku sejenis karena pangkatnya berbeda. Memang benar variabelnya sama yaitu x, tapi pangkatnya berbeda, sehingga sudah dikatakan bukan suku sejenis. Kemudian 2x dan 3y jelas bukan suku sejenis karena variabelnya berbeda. Nah, untuk membedakan suku sejenis dan bukan sejenis, pastikan variabel dan pangkatnya sama ya adik-adik, jangan sampai ada yang berbeda. Jikalau variabel dan pangkat variabelnya sama, maka itu sukunya sejenis. Kalau tidak, salah satunya saja, maka itu bukan suku sejenis. Nah, setelah adik-adik dapat membedakan mana suku sejenis dan bukan suku sejenis, adik-adik dapat menjumlahkan atau mengurangkan koefisien dari suku-suku yang sejenis. Untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk ke contoh soal saja ya. Nih. Contoh soal, kelompokkan suku-suku sejenis berikut kemudian sederhanakan. Tadi ada soal yang pertama yaitu negatif x ditambah 3x ditambah 5 dikurangi 2. Soal yang kedua yaitu 4x kuadrat ditambah 10x kuadrat ditambah x dikurangi 1. Penyelesaiannya, soal yang pertama yaitu negatif x ditambah 3x ditambah 5 dikurangi 2. Kita cari suku yang sejenis. Sudah kita
pelajari tadi bahwa suku yang sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkat variabel yang sama. Maka diperoleh suku yang sejenis adalah negatif X dan 3X. Sehingga kita bisa langsung jumlahkan koefisiennya. Untuk koefisien dari negatif X sama dengan negatif 1 dan koefisien dari 3X sama dengan 3. Maka dituliskan buka kurung negatif 1 ditambah 3 tutup kurung X ditambah 5 dikurangi 2. Sehingga diperoleh 2X ditambah 3. Jadi bentuk sederhana dari bentuk aljabar negatif X ditambah 3X ditambah 5 dikurangi 2 sama dengan 2X ditambah 3. Kemudian yang nomor 2, yaitu 4X kuadrat ditambah 10X kuadrat ditambah X dikurangi 1. Kita cari suku yang sejenisnya. Diperoleh 4X kuadrat dan 10X kuadrat. Kemudian yang kedua, nah sudah, berarti 4X kuadrat dan 10X kuadrat ya yang sejenis. Maka koefisiennya dapat kita operasikan dulu. Sehingga dituliskan buka kurung 4 ditambah 10 tutup kurung X kuadrat ditambah X dikurangi 1. Sehingga diperoleh 14X kuadrat ditambah X dikurangi 1. Jadi, bentuk sederhana dari 4X kuadrat ditambah 10X kuadrat ditambah X dikurangi 1 sama dengan 14X kuadrat ditambah X dikurangi 1. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai bentuk aljabar. Apabila adik-adik kurang paham, bisa diulang-ulang lagi ya videonya. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.